Mehmet kedua, Turki Utsmaniyah. Mehmet İsani, Turki, 2. Mehmet, tanggal 30 Maret tahun 1432 sampai 3 Mei tahun 1481, juga dikenal secara luas sebagai Muhammad Al-Fatih. Fatih Sultan Mehmet, atau Mehmet Sang Penakluk adalah penguasa Utsmani ketujuh yang berkuasa pada tahun 1444 sampai tahun 1446 dan tahun 1451 sampai tahun 1481. Mehmet kedua mengukir berbagai capaian pada masa pemerintahannya, tetapi yang paling dikenal adalah penaklukan Konstantinopel pada 1453, menjadikannya mendapat julukan Sang Penakluk, El-Fatih. Mehmet dikenal sebagai pemimpin yang cakap dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai 8 bahasa saat berumur 21 tahun. Dia dikenal sebagai pahlawan di Turki maupun dunia Islam secara luas. Dalam sejarah Islam, Mehmet dikenal sebagai salah seorang pemimpin yang hebat sebagaimana Sultan Salahuddin Alayubi, pahlawan Islam dalam Perang Salib, dan Sultan Saifuddin Mahmud Al-Qutus, pahlawan Islam dalam peperangan di Ain al-Jalut melawan tentara Mongol. Di pemerintahan, Mehmet lebih memilih para pejabat tinggi dari latar belakang devesirme daripada mereka yang berasal dari keluarga bangsawan, menjadikan kendali negara benar-benar terpusat pada Sultan. Awal kehidupan Mehmet lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah kala itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan Huma Hatun. Saat Mehmet berusia 11 tahun, dia dikirim untuk memerintah Amasya, sesuai tradisi Utsmani untuk mengutus para sesade pangeran, yang sudah cukup umur untuk memerintah di suatu wilayah sebagai bekal bila naik tahta kelak. Murad juga mengirimkan banyak guru untuk mendidik putranya, di antaranya adalah Molla Gurani. Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah, salah satu ulama berpengaruh kala itu, juga menjadi guru dan orang dekatnya, membuatnya sangat mempengaruhi Mehmet sejak usia muda, utamanya dalam masalah pentingnya penaklukan Konstantinopel. Mehmet kedua sangat unggul di antara teman-teman sebayanya dalam banyak keilmuan. Setelah mengadakan perjanjian damai dengan Kadipaten Karaman di Anatolia pada 1444, Murad yang sebenarnya lebih tertarik dalam masalah agama dan seni daripada politik turun tahta dan menyerahkan kepemimpinan negara kepada Mehmet yang saat itu masih 12 tahun. Dengan keadaan seperti ini, Wazir Agung Perdana Menteri saat itu, Candarli Halil Pasha, memiliki kendali kuat atas negara. Halil Pasha sendiri berasal dari keluarga Candarli, salah satu keluarga paling berpengaruh dalam sejarah Utsmani, selain Wangsa Utsmaniyah sendiri yang telah berhasil menciptakan politik dinasti dalam negara. Meski begitu, pengaruhnya tersiingi oleh Syekh Syamsuddin yang sangat dekat dengan Mehmet. Pada periode pertama masa kekuasaan Mehmet, pihak Utsmani diserang kerajaan Hungaria yang dipimpin Janos Hunyadi yang melanggar gencatan senjata yang tertuang dalam perjanjian Szeged 1444. Dalam keadaan seperti ini, Mehmet meminta ayahnya untuk kembali naik tahta, tetapi Murad menolak. Sebagai balasan, Mehmet menulis surat, "Bila ayah adalah sultan, datanglah dan pimpinlah pasukan ayah. Bila aku adalah sultan, aku memerintahkan ayah untuk datang dan memimpin pasukanku." Murad kemudian datang dan memimpin pasukan, mengalahkan pasukan gabungan Hungaria Polandia dan Wallachia yang dipimpin oleh Władysław III, Raja Hungaria dan Polandia, Janos Hunyadi, Komandan Pasukan Gabungan Kristen, dan Mircea II, Voivode, Adipati Pangeran Wallachia dalam pertempuran Varna 1444. Murad kemudian didesak untuk kembali naik tahta oleh Candarli Halil Pasha yang tidak senang dengan kuatnya pengaruh Syekh Syamsuddin pada masa kekuasaan Mehmet. Murad kembali naik tahta dan berkuasa hingga wafatnya pada tanggal 18 Februari tahun 1451. Sepeninggalnya, Mehmet kembali naik tahta dan dinobatkan di Edirne pada usia 19 tahun. Penaklukan Konstantinopel, Sunting. Sebelum penaklukan Sunting, Konstantinopel, kota yang didirikan Kaisar Romawi Konstantinus Agung pada 330 M, merupakan salah satu kota termasyhur di dunia kala itu. Di dunia Kristen, kota ini menjadi yang terdepan dalam segi kebudayaan dan kesejahteraan, utamanya pada masa Wangsa Komnenos. 11 abad berikutnya, berbagai upaya penaklukan kota ini dilakukan oleh banyak pihak. Para pemimpin Muslim dari generasi ke generasi, diawali Muawiyah bin Abi Sufyan, juga termasuk mereka yang berusaha menaklukkan Konstantinopel, meskipun semua upaya itu gagal. Meski begitu,
Sebelum tahun 1453, hanya satu kali kota ini berhasil diduduki, yakni pada masa Perang Salib keempat. Pasukan salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin, Romawi Timur Katolik pada 1204. Pasukan salib menghancurkan berbagai hal di kota yang sebelumnya menjadi pusat agama ortodoks ini. Hagia Sophia menjadi tempat mabuk-mabukan, berbagai bangunan sekuler dan keagamaan, gereja dan biara tidak luput dari pengrusakan, para biarawati diperkosa di biara mereka, dan orang-orang yang sekarat terbaring sampai mati di jalan-jalan. 3. Para bangsawan Romawi Timur Ortodoks kemudian mendirikan pemerintahan darurat di 3 tempat, Nicea, Trebizond, dan Epirus. Pada masa kekuasaan Kekaisaran Latin, Konstantinopel mengalami kemunduran dalam berbagai segi. Sepertiga penduduk menjadi tunawisma. Para pejabat, bangsawan, dan pemuka agama tinggi diasingkan. Segala kerusuhan ini menjadikan populasi Konstantinopel berkurang drastis. 4. Timah dan perunggu dari berbagai bangunan diambil dan dijual untuk membiayai pertahanan negara. 5. Hagia Sophia yang awalnya merupakan Basilika Kristen Ortodoks diubah menjadi Basilika Katolik sampai akhir masa kekuasaan pihak Katolik di Konstantinopel. Pihak Nicea mengakhiri kekuasaan Kekaisaran Latin Katolik dengan merebut kembali Konstantinopel, memulihkan kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur Ortodoks pada 1261, tetapi pemerintahan di Trebizond dan Epirus masih terus berlanjut secara mandiri sebagai negara berdaulat. Meski pemerintahan Romawi Timur Ortodoks telah dipulihkan, negara telah kehilangan banyak sumber daya dan ekonominya dan berjuang untuk bertahan. Kaisar Mikhail VIII Palaiologos berhasil memulihkan sebagian keadaan Konstantinopel dan di masa kekuasaannya, penduduk Konstantinopel yang awalnya tinggal sekitar 35.000 jiwa naik 2 kali lipat. 6. Namun keadaan negara jatuh dalam kekacauan saat terjadi perang saudara sepeninggal Kaisar Andronikos III Palaiologos. Serbia menduduki sebagian wilayah kekaisaran. 7. Begitu juga Utsmani yang menguasai sebagian besar Balkan setelah pertempuran Kosovo. 8. Sebagai gubernur Balkan, sementara Mesir menjadi gubernur Gallipoli dan kemudian wazir agung pada masa kekuasaan putra Mehmet, Bayezid II. 14. Kaisar Konstantinus I sendiri meninggal pada hari penaklukan Konstantinopel, tetapi tidak ada saksi mata yang selamat yang melihat kematiannya. Kisah masyhur yang beredar menyatakan bahwa Konstantinus menanggalkan jubah kebesarannya dan berperang bersama prajurit yang tersisa sampai meninggal dalam pertempuran. Setelah penaklukan Konstantinopel, Mehmet menghukum mati Candarli Halil Pasha pada tanggal 1 Juni tahun 1453. Setelah peristiwa ini, keluarga Candarli kehilangan pengaruh yang mereka dapatkan sebelumnya, meski anggota keluarga ini ada yang diangkat menjadi wazir agung pada masa kekuasaan Bayezid II. Halil Pasha merupakan wazir agung pertama yang dihukum mati oleh Sultan.